Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa program studi manajemen yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya pada mata kuliah analisis multivariat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan statistik deskriptif. Statistik deskriptif itu merupakan gambaran atau mendeskripsikan suatu data yang dilihat dari uh, mean, median, modus, standar deviasi, skewness, kurtosis, dan lain sebagainya. Agar supaya kawan-kawan semua lebih familiar, lebih paham, dan lebih mengerti dengan SPSS, mari kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama akan kita praktekkan eh, statistik deskriptif distribusi frekuensi. Akses SPSS, terlebih dahulu kita buka aplikasinya. Kita tunggu guys, ini masih proses ya, masih berjalan. SPSS yang saya gunakan itu SPSS versi 26. Jadi tergolong masih baru ya guys, yang versi 26 ini. Nah, setelah ini akan keluar tampilan dari SPSS. Nah, ini merupakan tampilan dari SPSS ketika kita buka pertama kali. Nah, di sini ada menu, diklik aja new datasheet, kemudian open. Nah, ini merupakan interface dari SPSS. Ini saya besarkan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita akan masukkan data. Data yang sudah kita persiapkan di dalam Microsoft Excel. Jadi data itu bisa kita copy paste dari Excel ke SPSS. Ini data sudah saya persiapkan ya. Nah, ini merupakan data yang kemudian akan kita copy ya. Nah, kita copy mulai dari usia, kemudian jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Copy. Ini langkah pertama ya guys ya, secara manual ya. Kemudian diklik data view. Nah, saya paste di sini. Nah, paste di sini. Kemudian klik variable view. Nah, tadi karena kita masukkan data view dulu, sehingga variabelnya belum ada. Tapi kalau kemudian variabel dulu baru data view atau masukkan data boleh. Ini saya memasukkan data dulu baru mengetik di variabel view atau di nama variabelnya. Nah, variabel pertama tadi ini usia ya, usia. Nah, labelnya juga dikasih nama guys, dikasih apa? Dikasih sesuai namanya itu. Nah, ketika tidak dikasih label, maka yang terbaca yang nama ini ya, yang terbaca yang nama ini. Nah, di dalam nama ini juga ketika kita mengetik tidak boleh ada spasi ya. Boleh menggunakan underscore atau inisial saja. Nanti yang terbaca yang label ini. Kemudian yang kedua itu habis usia itu jenis kelamin ya. Nah, di sini jenis kel gitu ya. Saya buat seperti itu, tapi di labelnya saya buat lengkap. Jenis kelamin. Nah, berikutnya ini yang ketiga, variabel ketiga itu adalah pendidikan. Pendidikan, kemudian labelnya adalah pendidikan. Nah, variabel keempat adalah pekerjaan.
dan labelnya adalah pekerjaan. Nah, ini sudah jadi guys ya, sudah ada labelnya. Nah, di sini tadi masih belum ada, sekarang ada usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Nah, kemudian di data view ini ada dua angka di belakang koma. Ini bisa kita rubah, kita buat menjadi angka 2 saja. Ini berarti desimalnya kita ganti 0 ya. Nah, kita lihat data view. Nah, sehingga hasilnya dua angka di belakang koma sudah hilang. Nah, ini dengan cara yang manual ya. Kemudian cara yang kedua, kita bisa masukkan dengan pilihan ini guys ya, di open data dokumen atau menggunakan file ini. File ini ada new data untuk membuka jendela baru atau tab baru ini ya. Kemudian open ya, sama seperti yang tadi, sama seperti ini, sama seperti ini ya. Ini yang open. Nah, open ini pada pilihan. Kalau mau misalkan menggunakan open ini, pilih data, kemudian ini diganti Excel ya, diganti Excel. Kemudian open. Nah, karena kalau saya sih biasanya menggunakan yang ini import ya. Kalau import ini ada banyak pilihan di sini, mulai dari Excel, CSV data, text data, SAS, data, database, dan seterusnya. Saya gunakan yang ini ya, import data. Kemudian saya ambil data untuk uji analisis deskriptif, kemudian open. Yang sudah kita buat tadi masih proses ya. Nah, ini yang akan kita import ya. Di dalam Excel itu ada 4 sheet ya. Ada 4 sheet, mulai dari responden, distribusi frekuensi, deskriptif, data grafik. Nah, kita gunakan yang distribusi frekuensi ya. Kalau ini kan identitas responden, di sini ada nomor, kemudian ada variabel, ada keterangan di sini. Nah, ketika nanti kita masukkan yang itu, maka kita nanti akan menghapus ini. Nah, kalau tidak dihapus nggak akan jadi missing nanti, ya, data yang kosong. Karena di sini ada yang kosong-kosong ini. Nah, ini saya menyiapkan yang sudah oke ya. Jadi di situ ada variabel dan ada data. Nah, saya gunakan yang ini. Nah, di sini ada variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan ada datanya sebanyak 100 sampel itu. Nah, setelah itu saya pilih kemudian oke. Nah, oke. Kita lihat ini tadi yang barusan kita masukkan ini ya. Ini yang manual tadi. Nah, ini yang otomatis ini. Nah, ini yang kita masukkan secara otomatis tadi. Nah, saya besarkan ya. Ketika kita masukkan otomatis ya, namanya ini sudah ada sendiri variabelnya. Saya mengikuti dari Excel-nya. Kemudian measure-nya juga mengikuti dari variabel. Nah, kemudian kita lengkapi labelnya. Label ini kita isi usia, jenis kelamin ini secara otomatis ikut. Kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan. Nah, sudah selesai. Sekarang kita memberikan value-nya, nilai ya. Untuk usia itu tadi di sini sudah saya kasih keterangan ya di sini di identitas responden. Nah, usia 18 sampai 20 tahun itu kita kasih keterangan atau angka 1. Kemudian 21 sampai 25 ini 2, 26 sampai 60 3. Jenis kelamin laki-laki kita beri simbol 1, perempuan kita beri simbol 2.
pendidikan, SMA kita beri simbol 1, diploma kita beri simbol 2, S1 kita beri simbol 3, dan S2 kita beri simbol 3. Kemudian pekerjaan, pelajar dan mahasiswa, pelajar atau mahasiswa itu kita beri simbol 1, wira swasta kita beri simbol 2 ya. Kemudian PNS kita beri simbol 3, TNI Polri 4, dan karyawan swasta 5. Nah, ini yang akan kita ubah di value-nya, di nilainya. Nah, saya ulangi lagi, di nilai ini kita klik ini, kita akan mengubah ya di usia itu. Jadi 1 ini untuk usia 18 sampai 20 tahun. Kemudian klik add ya. Kemudian 2 itu untuk usia 21 sampai 25 tahun. Kemudian add. Kemudian 3 ini untuk usia 26 sampai 60 tahun. Kemudian add. Nah, misal ada yang keliru ya, ada yang keliru tinggal klik aja. Klik yang keliru tadi, terus nanti diklik change ya. Diklik change. Misalkan saya contohkan, saya singkat tahun. Nah, nanti change seperti itu. Nah, dirubah seperti itu. Bisa kalau misalkan ada kekeliruan ya. Ini saya sesuaikan lagi. Change. Nah, kembali ke asal. Dan setelah itu kita klik OK. Nah, beralih ke jenis kelamin. Jenis kelamin 1 ini nilai 1 untuk laki-laki ya. Atau laki-laki kita beri simbol 1. Kemudian 2 untuk perempuan. Kita add. Nah, setelah selesai kita klik OK. Berikutnya pendidikan. SMA kita beri nilai 1 ya, atau kita beri simbol 1. Kemudian diploma itu 2, kita beri simbol diploma 3 kita beri simbol 2. Diploma 3. Kemudian 3 itu untuk S1. Kemudian 4 untuk simbol S2. Nah, setelah selesai, kemudian OK lagi. Kembali ke pekerjaan ya. Pekerjaan ini pelajar atau mahasiswa ini kita beri simbol 1. Pelajar atau mahasiswa. Add. Kemudian 2 ini untuk wira swasta. Kemudian add, dan 3 ini untuk PNS ya, PNS kita beri simbol 3. Kemudian TNI Polri ini kita beri simbol 4. Polri nah, kemudian karyawan swasta ini 5 ya, karyawan swasta. Karyawan swasta, add. Nah, selesai, kemudian klik OK. Nah, data sudah ready, dapat kita uji statistik deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi. Langkah berikutnya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kita pilih frekuensi. Nah, variabel usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan kita masukkan di variabel. Jadi kita klik panah ini. Nah, setelah itu, setelah sudah masuk, jangan lupa dicentang ini, display frekuensi tabel. Ketika tidak dicentang, maka tidak akan keluar tabelnya. Kemudian statistik ini abaikan saja. Ini mungkin kalau teman-teman ingin melihat nilai minimum, nilai maksimum, standard error mean, dengan nilai mean, median, dan seterusnya, nanti bisa dicentang. Ini kita tidak membutuhkan ini, jadi kita abaikan saja.
Kemudian chart. Chart ini kita pilih yang bar chart. Kemudian chart value-nya kita ganti yang persentase. Kemudian oke, continue, lalu klik oke. Nah, ini adalah output dari data statistik yang sudah kita buat barusan. Nah, oke, mulai yang pertama ini nilai yang valid atau jumlah responden atau sampel yang valid, jenis kelamin 100, pendidikan 100, pekerjaan 100, juga usia juga 100. Jadi valid semua sebanyak 100 tadi. Kemudian usia, kalau tadi kan masih belum komunikatif, jadi kalau sekarang responden atau pembaca sudah bisa memahami dengan melihat tabel ini, ya. Usia misal ini usia 18 sampai 20 tahun, jumlahnya adalah 7 ya, presentasinya 7%. Kemudian usia 21 sampai 25 tahun, jumlahnya 38, presentasinya 38%. Kemudian usia 26 sampai 60 tahun, jumlahnya 55, presentasinya adalah 55%. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki itu sebanyak 41, jadi 41%, perempuan 59, 59%. Nah, untuk pendidikan ternyata yang paling tinggi adalah SMA. SMA ini jumlahnya 63, presentasinya 63%. Kemudian diploma 3, jumlahnya 7, presentasinya 7%. Kemudian S1 jumlahnya adalah 26, presentasinya 26%. Kemudian S2 jumlahnya adalah 4, presentasinya 4%. Kemudian pekerjaan, pelajar atau mahasiswa jumlahnya 33, 33%. Wira swasta ya, wira swasta ini jumlahnya 15, presentasinya 15%. PNS jumlahnya 9, presentasinya 9%. Kemudian TNI Polri jumlahnya adalah 5, presentasinya adalah 5. Karyawan swasta jumlahnya 38, presentasinya 38%. Nah, totalnya 100. Ini data yang sudah kita uji dengan analisis statistik distribusi frekuensi ya. Nah, data yang saya gunakan ini merupakan data yang dulu pernah saya ambil atau data riset saya di Hero Supermarket Sidoarjo. Nah, berikutnya ini ada grafik ya, chart. Tadi kita mencentang bar chart tadi. Nah, ini merupakan output dari bar chart. Ya, output bar chart. Nanti boleh disertakan di dalam analisisnya ya. Nah, misalkan ini kan sudah saya buat. Nah, seperti ini. Nah, analisis data ya. Yang pertama itu analisis data deskriptif, penilaian responden terhadap identitas responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban kuesioner yang disebarkan kepada konsumen yang berkunjung pada Hero Supermarket Sidoarjo sebanyak 100 responden. Nah, berikut ini paparan deskripsi karakteristik responden sebagai berikut. Yang pertama itu adalah jenis kelamin. Untuk mengetahui perbandingan jumlah jenis kelamin para responden, yaitu konsumen yang berkunjung pada Hero Supermarket Sidoarjo. Nah, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, tabel 4.1. Nah, jenis kelamin laki-laki jumlahnya 41, presentasinya 41%, perempuan jumlahnya ada 59, presentasinya 59%. Nah, dijelaskan di sini, berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 59,0%. Dan sisanya berjenis kelamin laki-laki berjumlah 41,1%. Sorry, ini keliru ketik, ini tipe ya. Ini 41,0% ya. Nah, yang benar. Nah, kemudian pendidikan juga begitu, guys. Pendidikan juga dijelaskan di sini pendidikan ya, dimasukkan dalam tabel. Ini data ini diambil dari output yang sudah kita uji tadi. Kemudian setelah itu, setelah dimasukkan tabel,
dijelaskan di sini ya, jelaskan. Kemudian usia juga begitu ya. Di ini setelah dimasukkan tabel juga dijelaskan di bawahnya. Pekerjaan juga begitu, dimasukkan dalam tabel, setelah itu dijelaskan. Nah, ini merupakan penggalan skripsi saya dulu ya, di bab 4 ya, analisis data, analisis deskriptif. Jadi nanti ketika kawan-kawan skripsi atau tugas akhir ketika menggunakan data primer atau menyebar kuesioner, tentu nanti akan menggunakan ini. Jadi statistik deskriptif ini juga penting ya, penting. Kemudian kembali ke SPSS. Nah, ini merupakan output. Kita bisa menyimpan ini. Kalau tidak disimpan maka di sini tidak ada namanya ya, output 1 gitu saja. Jadi untuk backup disimpan. Ini saya kasih judul frekuensi ya, distribusi frekuensi, kemudian saya save. Nah, ini dalam bentuk format SPSS ya, SAF ya, SPV. Nah, kemudian bagaimana caranya kita mengekspor output SPSS tersebut? Nah, caranya adalah diklik file, kemudian export. Nah, di sini ada tipenya. Tipenya adalah Word atau RTF doc ya. Nah, kemudian setelah itu ini tadi sesuai dengan yang sudah saya simpan tadi, jadi namanya adalah output distribusi frekuensi. Nah, setelah itu diklik OK. Nah, sudah tersimpan. Kemudian kita lihat datanya tersebut ya. Kita lihat, kita pergi ke ini, kembali lagi ke sini. Kita nah, kita lihat datanya di komputer. Ini merupakan output yang barusan kita ekspor ya. Nah, inilah eksportan yang barusan kita lakukan ya. Jadi tanggal 7 Oktober 2020 pukul 20.43 detik ya. Jadi ini di sini nanti ada filenya di sini ya, file ini saya simpan di user Muhammad Yani, kemudian data analisis multivariat ya, dan seterusnya. Nah, ini merupakan tabel output tadi ya, statistik, kemudian usia, persentasenya apa ya, presentasi sama tabelnya, kemudian jenis kelamin, kemudian pendidikan, pekerjaan. Nah, ini kemudian bar chartnya ya. Jadi seperti ini tampilannya. Ini ketika sudah di ekspor. Nah, bisa juga selain dengan cara ini untuk memindah ke Word, bisa di Ctrl All, kemudian copy dan paste di Word. Tapi kurang praktis ya. Kalau saya suka ekspor langsung. Jadi murni langsung dari SPSS. Kalau kita copy paste, ini nanti mengatur ukuran tabelnya dan seterusnya akan ribet. Nah, kalau seperti ini kan enak ya. Kita tinggal membutuhkan mengambil sesuai dengan kebutuhan ya. Saat ini kan misal mau diambil ini ya, usia. Nah, cukup dari sini aja, mulai dari sini ya, sama ini yang diambil. Nanti yang ini abaikan saja. Jadi yang kita butuhkan adalah frekuensi dan persentase. Begitu guys. Mudah kan untuk deskriptif ya. Kita kembali ke SPSS. Tadi sudah saya jelaskan, selain menyimpan output SPSS ke dalam Word,
selain dengan apa? Dengan ekspor, kita juga bisa menyimpan dengan cara memindahkan atau copy paste dari SPSS ke Word. Nah, sekarang kita copy semuanya, kita blok ya, Ctrl All. Kita Ctrl All, kemudian kita klik kanan, pilih copy spesial, kemudian pilih rich text atau RTF ya. Kalau plain text nanti itu tidak ada tabelnya, kemudian image ini dalam bentuk JPG atau PNG, kemudian Microsoft Office, graphic object. Nah, kita gunakan yang ini saja guys, rich text RTF. Kemudian oke, ya, kita ke Word. Nah, ini merupakan output yang tadi saya ekspor. Nah, saya digabungkan di sini, misal di halaman berikutnya, di halaman ke-6. Nah, tinggal paste saja guys di sini, paste spesial dengan format teks atau RTF, kemudian oke. Nah, ini merupakan data yang barusan kita copy paste tadi ya. Hasilnya juga sama saja ya, sama saja dengan yang atas tadi ya. Ya sama ya. Mungkin itu guys. Kita berjumpa di minggu depan dengan materi yang berbeda. Semangat terus kuliahnya, jaga kesehatan, gunakan masker, jangan berkerumun, banyak olahraga. Billahi fi sabilillah haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.